Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jawa TV. Senang sekali saya Hendri sekarang ada di Kodim 0802 Ponorogo. Di kesempatan yang sangat istimewa ini, saya bersama Komandan Kodim 0802 Ponorogo, Letkol Infantri Muhammad Radi Rusin SIP. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Ya, pemirsa Jawa TV, untuk kali ini kita akan berbincang mengenai event yang hari Sabtu lalu sudah dilaksanakan, yakni Trabas Baksos. Kemudian nanti kita juga akan berbincang mengenai TMMD dan persiapan pengamanan Ramadan dan Idul Fitri. Baik, untuk itu kita langsung berbincang dengan Komandan Kodim 0802 Ponorogo, Letkol Infantri Muhammad Radi Rusin SIP. Komandan, bisa dijelaskan event hari Sabtu lalu mengenai Trabas Baksos, apa yang menjadi tujuan utama diselenggarakannya event Trabas Baksos Adventure Team 0802 bersama Danrem 081 DSC? Saya lepas nggak apa-apa ya? Ya, silakan Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendri dari Jawa TV. Jadi untuk kegiatan Trabas Baksos 0802 Adventure Team bersama Danrem, pada intinya adalah kami jajaran Korem 081 di Rosajaya memiliki tradisi apapun event yang kita selenggarakan itu harus berkenaan dengan masyarakat. Ya. Kalau yang khusus kita kemarin, kita melaksanakan Baksos melalui kegiatan Trabas. Jadi masyarakat tidak hanya mendapatkan bisingnya. Kami bersama komunitas, masyarakat dapat menyelenggarakan hobi. Di satu sisi kita juga memiliki manfaat terhadap masyarakat. Kebetulan kemarin kita bekerja sama dengan Mas Ilham, Restoran Raja Basa, sama Mas Ahmad yang tahu balap. Ya. Bekerja sama menyelenggarakan bakti sosial melalui kegiatan Trabas. Beberapa kali event sudah dilaksanakan di jajaran 81, di Madiun sudah pernah, di Magetan sudah pernah, Trenggalek sudah pernah. Nah, kebetulan memang kemarin adalah hajatnya Kodim Ponorogo. Lalu kegiatannya apa saja? Jadi kegiatannya yang utama memang memberikan bantuan bakti sosial kepada masyarakat sekitar tempat kita menyelenggarakan. Kebetulan kemarin kita adakan di Kecamatan Sawu. Ya. Kenapa memilih Sawu, Dan? Sebenarnya pilihannya seluruh Ponorogo. Ya. Cuman kebetulan memang event ini digagas bersama Resto Raja Basa di sekitaran Sawu. Ya, kita laksanakan di sana. Ke depan kita akan menyelenggarakan juga event di tempat-tempat yang lain di sekitaran Ponorogo. Kenapa melalui Trabas? Sebenarnya ini ada fungsinya. Melalui Trabas ini kan kita bisa menjangkau tempat-tempat wilayah yang tidak terjangkau oleh kendaraan-kendaraan biasa. Yeah. Kalau kami menyelenggarakan biasa, kita harus mendatangkan masyarakat. Kalau ini kita yang menghampiri masyarakat di tempat-tempat di gunung-gunung. Karena pakai Trabas ini kita bisa sampai ke pucuk gunung, di situ ada masyarakat, kita berikan bantuan. Bisa diceritakan kondisi jalannya seperti apa, Dan? Alhamdulillah kemarin, kebetulan ini juga bagian dari destinasi wisatanya Ponorogo juga ya. Gunung Bayang Kaki, di belakangnya Bendungan Bendo yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada Agustus lalu. Jadi kebetulan saya sudah melihat ke sana, kondisinya bagus. Kemudian sekalian untuk memperlihatkan ke masyarakat luas bahwa Ponorogo memiliki tempat yang begitu indah. Kalau ngelihat videonya ya kayak sedikit-sedikit Australia lah, ada Canyon-nya. Grand Canyon ya? Ya, Grand Canyon. Okay. Itu di Amerika. Ya, jadi potensi wisata di Kabupaten Ponorogo memang luar biasa ya. Tapi ketika Komandan langsung terjun ke masyarakat waktu itu, bagaimana melihat kondisi wilayah Ponorogo yang ternyata masih banyak jalan yang susah ditembus begitu? Ya betul, kalau yang kita tempuh memang kita cari medan-medan yang sulit.
Ya. selain untuk hobi. Nah, di situ juga kita bisa melihat bahwa sebagian Ponorogo ini memang ada jalan yang masih memerlukan sentuhan untuk perbaikan. Ini juga buat masukan kami. Kebetulan juga kemarin Bapak Bupati juga hadir. Bisa kita berikan masukan kepada Bapak Bupati beberapa daerah yang memerlukan sentuhan untuk infrastruktur perbaikan jalan. Ya. Jadi tidak hanya melewati gunung, kemarin kita juga melintasi perkampungan. Jadi jalan-jalan juga kayaknya memerlukan sentuhan itu. Demikian. Ya. Lalu kalau kita berbincang mengenai event kemarin ya, yang mengikuti Trabas Baksos itu dari mana saja, Dan? Jadi tradisi ini juga bagian dari tradisi Korem 81. Jadi kita mengundang para dandim sejajaran Korem 81 plus komunitas trail di jajaran Korem 81. Jadi kalau kemarin yang hadir itu tidak hanya komunitas trail Ponorogo, ada sebagian trail komunitas dari Magetan, Madiun, Trenggalek, dan daerah lain. Hanya memang kita menyesuaikan karena kondisi masih pandemi, jadi memang kita batasi untuk peserta. Kemudian untuk pelaksanaan juga tetap kita laksanakan secara protokol kesehatan yang ketat. Ya, ya. Termasuk komandan sendiri ikut andil ya? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana rasanya mengikuti langsung? Luar biasa, ya luar biasa. Selain untuk psikologis, have fun, olahraga, menguji adrenalin. Luar biasa ya? Ya. Baik. Untuk event serupa apakah akan diadakan di tempat lain untuk depannya, Dan? Insya Allah. Jadi beberapa komunitas di Ponorogo ini juga sudah berkomunikasi. Kalau kemarin kita laksanakan di Ponorogo, kemarin juga ada yang berbincang dengan kami. Nanti rencana kita akan selenggarakan di wilayah lain seperti di Jetis juga, medannya juga bagus. Ya. Masyarakat yang memerlukan sentuhan juga banyak. Nanti kita adakan event-event seperti ini di wilayah-wilayah di Ponorogo. Ya. Nah, setelah kemarin mengikuti event Trabas Baksos, ini ada katanya dengan TMMD juga, Dan. Betul. Nah, untuk TNI Manunggal Membangun Desa di tahun 2022 ini, bagaimana ini rencananya, Dan? Untuk TMMD 2022 ini kebetulan kita yang akan menyelenggarakan nih TMMD reguler, karena TMMD itu ada 3. Ya. TMMD reguler, TMMD skala besar, dengan TMMD imbangan. Untuk TMMD reguler sendiri ini kombinasi kerjasama antara Pemda dengan TNI untuk anggarannya. Jadi untuk pembangunan itu anggaran dari Pemda, dari Ponorogo, kemudian tenaga itu dari kami. Untuk uang makan, operasional dan sebagainya ini dari Mabes TNI. Jadi dua kombinasi bersatu, ya Kemanunggalan TNI dan rakyat lah. Ya, baik. Untuk wilayah nih, Dan, mana saja yang nantinya menjadi prioritas dilaksanakan TMMD di wilayah Kabupaten Ponorogo Untuk ini? tahun 2022 ini wilayah yang kita rencanakan ini di wilayah Kecamatan Kerayun di Desa Cempoko. Itu ada beberapa sasaran. Yang pertama itu pembangunan jembatan, Ya. sudah kami tinjau, kemudian rabat jalan, pembangunan rumah tidak layak huni, Ya. sama pembangunan sarana tempat wudhu di musola di sekitaran Desa Cempoko. Jadi kegiatan TMMD sendiri ini ada kegiatan fisik dan non fisik. Tadi yang saya sebutkan adalah fisik. Nanti di non fisik itu juga kami melibatkan kementerian, instansi lain untuk kegiatan non fisik. Jadi ini TMMD reguler ini melibatkan antara TNI, instansi Pemda, kementerian dengan Mabes TNI. Kalau kementerian melibatkan kementerian apa aja, nih? Banyak. Jadi non fisik ini Kementerian Kesehatan ada, Pertanian ada untuk sasaran non fisik. Jadi berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang tempat sasaran TMMD. Ya. Untuk pencapaian TMMD sendiri ya, selama ini bagaimana nih, Dan? Pada tahun 2020 atau 2019 ini sudah pernah kita selenggarakan di desa, di kecamatan
Sawo, dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Tahun 2022 ini kesempatan di wilayah Kecamatan Ngerayun, Cempoko. Ya mudah-mudahan ke depan ini terus bergulir. Kalau memang kita tidak bisa kita laksanakan pada saat TMMD reguler, nanti kita akan ajukan kepada Pemda ini TMMD imbangan atau skala besar. Kalau untuk TMMD skala besar ini targetnya skala-skala nasional, jalan nasional. Nanti kita sambil lihat untuk kondisi di Ponorogo. Baik. Kalau kita berbincang mengenai anggaran, Dan ya, berapa anggaran yang disiapkan untuk TMMD? Untuk tahun ini sendiri, untuk tadi beberapa sasaran yang sudah kami sebutkan, itu kami mendapatkan anggaran dari Pemda itu sebesar 1.420.000.000. Itu dalam bentuk barang. Gitu. Jadi Pemda menyediakan anggaran untuk barang. Nanti kami yang membangun. Tenaga itu kami bersama masyarakat. Jadi harapannya memang juga bersama masyarakat, tradisi Indonesia yang tidak pernah berubah, gotong royong. Jadi pembangunan desa secara teknis, tenaga teknis dari kami, karena kami punya tentara yang Korps Zeni, yang memiliki kemampuan untuk pembangunan jembatan, rumah, jalan, kemudian untuk tenaga bersama masyarakat. Jadi sesuai dengan judulnya dan tujuannya, kemanunggalan TNI dengan rakyat. Untuk personil sampai melibatkan berapa, Dan? Nanti personil untuk dari Kodim kami sendiri ada, nanti juga pada saat pelaksanaan akan melibatkan dari satuan tempur. Rencana yang kita rencanakan ini dari Batalion 511, karena ini masuk dari jajaran Korem 081 di Rocajaya. Nanti ada 1 kompi, 1 SSK, kemudian surat sudah kita layangkan juga ada dari kepolisian, beberapa instansi termasuk dari kejaksaan, itu akan terlibat bergabung bersama kami. Ya, baik.